Istri Malang Liu Ruyan tidak pernah menyangka. Dia hanya menunda makan malam peringatan kami karena rapat perusahaan mendadak. Setelah pulang ke rumah, dia hanya melihat surat cerai yang kutinggalkan. Saat itulah dia menyadari bahwa selama 5 tahun menikah, dia telah menjadikan ingkar janji sebagai kebiasaan. Menganggap pengorbananku sepihak sebagai hal yang wajar, hanya merasa bahwa aku akan mentolerirnya tanpa batas, tetapi tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan pergi tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika aku akhirnya melepaskan hubungan ini, dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Tidak sampai seminggu. Berita tentang ratu keuangan terkenal yang mengumumkan pengunduran dirinya dari karir hanya untuk mengejar suaminya mengejutkan seluruh kota. Udara di ruang rapat seolah membeku. Mata 20 orang lebih terfokus pada wanita itu. Aku terlalu mengenalnya, bahkan hanya siluet punggungnya di foto. Aku bisa mengenalinya. Laporan kuartal ketiga lebih rendah 12% dari perkiraan. Penjelasan kalian adalah faktor lingkungan pasar. Sambil berbicara, dia dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Nada bicaranya yang tenang namun tajam itu masih membuatku tanpa sadar menegakkan punggung. Dia berdiri, pakaian profesionalnya dipotong dengan rapi. Suaranya tidak keras, tapi aku tahu tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani bersuara. Aku ingin melihat analisis masalah dan solusi di setiap tahapan. Besok sebelum jam 10 pagi. Besok hari Sabtu. Seseorang berbisik mengingatkan. Jadi, dia mengangkat alisnya sedikit. Pandangannya menyapu, dan seluruh ruangan langsung menjadi sunyi. Aku dulu sangat mencintai dirinya yang tanpa kompromi, disiplin, dan kuat. Sekarang, yang tersisa hanyalah kelelahan. Makan malam. Kami sudah berjanji. Hari jadi pernikahan. Aku menghabiskan 2 bulan memesan tempat di tepi jendela La Seine. Mawar favoritnya juga sudah kukirim. Ada juga bros yang sempat membuatnya ragu di acara lelang. Aku membelikannya untuknya. Aku tiba di restoran Xinjia. Pelayan bolak-balik menanyakan apakah aku ingin memesan. Aku tersenyum dan berkata, tunggu sebentar. Aku sendiri tidak tahu apa yang kutunggu. Sampai pukul 8:15, ponselku bergetar. Rapat mendadak. Kamu makan duluan. Pesannya selalu singkat dan lugas. Tidak ada satu kata pun yang berlebihan. Aku menatap pesan itu lama sekali. Lalu perlahan memanggil pelayan. Memberikan amplop kertas coklat kepadanya. Ketika Nona Liu datang, berikan ini padanya. Ketika dia akhirnya bergegas tiba di restoran, aku sudah pergi. Aku membayangkan ekspresinya ketika dia membuka surat cerai itu. Apakah dia akhirnya akan mengerutkan kening? Atau masih hanya menandatanganinya dengan dingin? Kemudian menanyakan kepada pengacara tentang proses selanjutnya. Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Saat dia pulang, aku sedang membereskan dokumen. Dia dengan marah membanting perjanjian itu di depanku. Apa maksudnya ini? Suaranya bergetar, tapi bukan karena merasa bersalah. Melainkan marah. Artinya seperti yang tertulis. Suaraku sangat tenang. Seperti sedang membahas pemutusan kontrak dengan mitra bisnis. Matanya membelalak. Hanya karena satu makan malam? Kamu mau cerai hanya karena satu makan malam? Aku menggeleng. Ini tidak ada hubungannya dengan makan malam. Aku mengeluarkan ponsel dari laci dan membuka beberapa tangkapan layar percakapan antara dia dan Ito Makoto, direktur investasi yang baru. Salah satunya aku lingkari. Diskusi proposal malam ini sangat menyenangkan, berharap bisa berdiskusi lebih mendalam lagi lain waktu. Dia langsung meledak. Sing, ini pekerjaan. Kamu menuduhku selingkuh? Tidak. Aku memijat pelipisku. Aku tahu kamu tidak selingkuh. Tapi saat aku melihat pesan itu, reaksi pertamaku adalah setidaknya ada orang yang bisa membuatmu meluangkan waktu. Dia tertegun, seperti disiram air es dari atas kepala. Kamu tahu aku sibuk dengan pekerjaan. Aku tahu. Sudah 5 tahun, Liu Ruyan. Aku tersenyum pahit. 5 tahun. Orang tuamu, mitra bisnis, pelatih kebugaran. Bahkan teman ibumu. Sementara aku, selalu berada di urutan paling belakang. Beberapa tangkapan layar ini hanya membuatku sedikit tersadar. Aku sudah tidak bisa lagi membodohi diri sendiri. Aku mengambil koperku. Yang sudah aku siapkan beberapa hari lalu. Rumah ini aku tinggalkan untukmu. Setelah tanda tangan, beritahu aku. Urusan lainnya, biar pengacara yang membahasnya. Saat aku menutup pintu, dia tidak memanggilku. Mungkin, dia juga tahu, memanggil pun percuma. Dia membuka buku harian itu. Yang sengaja aku tinggalkan untuknya. Halaman pertama tertulis, 15 Juni 2018. Hari ini menikah dengan Yanyan. Dia bilang bulan madu harus ditunda. Proyek baru-baru saja dimulai. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Tahun itu aku benar-benar percaya masih ada waktu. Aku mencatat terlalu banyak. Ulang tahun 2019, Yanyan tidak datang. Kuenya meleleh. Potongan yang ada es krimnya adalah favoritnya. Aku tidak tega membuangnya. Aku memakannya keesokan harinya. Imlek tahun 2021, dia memilih untuk lembur. Aku sendiri pergi ke rumah orang tua. Ibu bertanya kenapa dia tidak datang. Aku bilang dia sedang dinas luar kota.
Dia tidak akan pernah tahu betapa indahnya aku membuat iga domba hari itu. Dia juga tidak akan tahu. Demi pelukannya, aku bisa menolak undangan banyak klien. Aku akan memaafkan berulang kali. Berulang kali meyakinkan diri sendiri, dia hanya terlalu sibuk. Dia tidak sengaja. Tapi sebenarnya aku sudah tahu sejak lama dia tidak pernah benar-benar memasukkanku ke dalam agendanya. Aku bukan rapat yang ditandai merah di kalendernya. Juga bukan sub sehat yang diingatkan ibunya setiap minggu. Aku bahkan tidak sebaik notifikasi lokasi yang dikirim oleh pelatih kebugarannya. Aku hanyalah seorang orang yang ditandai sebagai bisa disesuaikan kapan saja. Sekarang, dia akhirnya selesai membaca buku harian itu. Akhirnya menyadari bahwa aku bukannya tidak mencintainya, tetapi dia tidak pernah menghargaiku. Pukul 3 pagi, aku berdiri di balkon rumah sewa, menghisap rokok yang paling dia benci. Malam sangat dingin, tapi aku sama sekali tidak merasa dingin. Aku akhirnya melepaskannya. Dia akhirnya tahu bahwa yang hilang darinya bukanlah satu malam, satu kencan, satu pesan singkat. Yang hilang darinya adalah orang yang selamanya menunggunya pulang. Dan aku akhirnya mengerti bahwa ada orang yang, meskipun kamu memberinya seluruh musim semi, dia hanya akan membalasmu dengan sepoi angin. Senin pagi, di lift kantor. Begitu Liu Ruyan masuk, suara percakapan yang tadinya ramai langsung mereda beberapa tingkat. Beberapa karyawan muda berpura-pura fokus pada ponsel mereka. Namun tidak bisa menyembunyikan pandangan curi-curi mereka. Wang dari Departemen Pemasaran memaksakan senyum. Liu Ruyan mengangguk sebagai balasan. Punggungnya tegang lurus. Dia bisa merasakan keanehan yang melayang di udara, seperti tekanan rendah sebelum badai. Begitu sampai di kantor, asisten Shu Tingting buru-buru mengikuti masuk, ragu-ragu. Katakan saja. Liu Ruyan meletakkan tasnya. Nada bicaranya lebih tajam dari yang dia bayangkan. Direktur Liu. Shu Tingting menggigit bibirnya dan berkata, di perusahaan ada beberapa rumor tidak baik, mengatakan bahwa Anda, karena kepribadian Anda terlalu kuat, sehingga Tuan Xing mengajukan gugatan cerai. Jari-jari Liu Ruyan menegang di tepi meja. Kukunya hampir menancap ke kayu solid. Dia seharusnya sudah menduganya. Di lingkungan di mana gosip menyebar lebih cepat daripada KPI, kehidupan pribadinya adalah bahan pembicaraan terbaik. Siapa yang menyebarkannya? Tidak jelas. Tapi kemarin itu Makoto berada di ruang teh dan mengobrol dengan beberapa orang untuk waktu yang lama. Liu Ruyan melirik. Ito Makoto, direktur investasi yang baru ditunjuk bulan lalu, lulusan MBA Harvard, kinerjanya bagus. Tapi selalu membuatnya merasa ada yang tidak beres. Sudah tahu bagaimana persiapan rapat peluncuran proyek jam 10 hari ini? Shu Tingting jelas terkejut, sepertinya tidak menyangka Liu Ruyan akan langsung melewati topik ini. Materinya sudah siap. Ngomong-ngomong, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Liu Ruyan memaksa dirinya untuk tersenyum profesional. Bekerjalah. Setelah pintu ditutup, dia akhirnya mengizinkan dirinya untuk menurunkan bahunya. Layar ponsel menyala. Itu adalah pesan dari ibunya. Kudengar kalian bercerai. Pulanglah malam ini untuk bicara. Liu Ruyan meletakkan ponselnya terbalik di atas meja. Tiba-tiba ingin sekali membanting sesuatu. Di rapat peluncuran proyek, Ito Makoto berbicara dengan lancar. Dia memakai terlalu banyak kolon hari ini. Aroma yang kuat membuat pelipis Liu Ruyan berdenyut. Saya pikir akuisisi ini harus mengambil strategi yang lebih agresif. Ito Makoto membungkuk ke depan, sikunya hampir menyentuh lengan Liu Ruyan. Direktur Liu. Bagaimana menurut Anda? Liu Ruyan tanpa ekspresi bergeser ke samping. Saya perlu melihat dukungan data yang spesifik. Tentu saja. Ito Makoto menunjukkan senyum percaya diri, mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengoperasikannya beberapa kali. Saya baru saja mengirim beberapa informasi tambahan ke email Anda. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan proposal yang kita diskusikan terakhir kali? Bagaimana dengan proposalnya? Liu Ruyan mengerutkan kening. Yang kita bicarakan Kamis malam lalu. Ito Makoto berkedip. Bukankah Anda mengatakan Anda menantikan komunikasi yang lebih mendalam? Ruang rapat tiba-tiba menjadi sunyi. Liu Ruyan merasakan hawa dingin menjalar dari tulang punggungnya. Kamis lalu. Itulah tanggal pada tangkapan layar pesan teks yang Jiboda tunjukkan padanya. Sekarang dia mengerti. Diskusi pekerjaan biasa. Setelah dipotong-potong, terdengar sangat ambigu. Suara Liu Ruyan sedingin es. Harap ingat bahwa semua komunikasi kita terbatas pada ranah profesional. Jika ada kesalahpahaman, masih ada waktu untuk mengklarifikasi sekarang. Senyum Ito Makoto membeku di wajahnya dan berkata, tentu saja, saya hanya lanjutkan rapat. Liu Ruyan memotongnya, beralih ke peserta lain. Departemen Keuangan, ceritakan tentang analisis kalian. Setelah rapat selesai, Liu Ruyan segera menelepon Shen Men. Shen Men adalah teman sekamarnya di universitas dan sekarang bekerja di firma hukum. Juga salah satu dari sedikit orang yang mengetahui detail perceraiannya. Saya butuh alamat Jiboda. Liu Ruyan langsung ke intinya. Di ujung telepon sana hening selama beberapa detik sebelum berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Ingin bicara. Setidaknya minta maaf, Yan Yan.
Shen Men menghela napas. Dia sekarang tinggal di apartemen sementara di timur kota, tapi bukan itu intinya. Kamu tahu dia mengundurkan diri? Apa? Liu Ruyan hampir menjatuhkan ponselnya. Kapan itu terjadi? Sebulan yang lalu. Dia menyewa sebuah pabrik kecil untuk membuat studio keramik. Suara Shen Men terdengar tak percaya. Serius? Kalian menikah selama 5 tahun, dan kamu tidak tahu dia menyukai ini? Liu Ruyan membuka mulutnya untuk membantah. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Jiboda memang sesekali membuat beberapa mainan kecil di rumah, tapi dia selalu mengira itu hanya hiburan. Apakah hasilnya bagus? Pada akhirnya, dia hanya bisa bertanya dengan kaku. Katanya lumayan. Suamiku pergi minggu lalu dan bilang dia cukup berbakat. Shen Men berhenti sejenak. Yan, mungkin berpisah adalah hal yang baik untuk kalian. Kamu tidak pernah benar-benar mengenalnya. Benar, kan? Kalimat ini menusuk hati Liu Ruyan seperti pisau. Dia buru-buru menutup telepon. Karena takut Shen Men mendengar suara isaknya. Pukul 7 malam, villa keluarga Liu. Ibu Liu Ruyan, Jiang Muya, duduk di sofa kulit. Wajahnya yang terawat dengan baik penuh dengan ketidaksetujuan. Sudah kubilang, Jiboda itu tidak pantas untukmu. Jiang Muya menyesap teh merahnya. Dulu jika bukan karena kamu bersikeras. Bu. Liu Ruyan memotongnya. Ini salahku, bukan dia. Jiang Muya mengangkat alisnya karena terkejut. Omong kosong apa? Dia hanyalah seorang desainer biasa. Bisa menikahimu saja sudah beruntung. Sekarang malah berani mengajukan cerai. Dia mengajukan cerai karena aku mengabaikannya selama 5 tahun. Liu Ruyan tiba-tiba meninggikan suaranya. Karena aku selalu menempatkan pekerjaan di atas segalanya. Karena aku bahkan tidak ingat apa yang dia sukai dan tidak sukai. Jiang Muya meletakkan cangkir tehnya, mengeluarkan suara benturan yang renyah. Apa salahnya bekerja? Jika kamu tidak bekerja keras, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang begitu nyaman? Pria memang tidak tahu berterima kasih. Ayah juga berpikir begitu? Liu Ruyan bertanya balik. Kamu mengatur ayah bahkan untuk pergi ke klub golf saja dia tidak berani. Apakah dia bahagia? Ekspresi wajah Jiang Muya berubah drastis. Bagaimana kamu berbicara denganku? Aku hanya. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam dan berkata. Aku tidak ingin mengulangi pola hubunganmu dan ayah. Jiboda adalah orang baik. Aku yang mengecewakannya. Konyol. Jiang Muya mencibir. Kurasa kau terlalu lemah. Pria perlu dikendalikan, perlu dibimbing, kamu membiarkannya begitu saja. Sekarang setelah dicampakkan masih membelanya, Liu Ruyan berdiri, tangannya gemetar hampir tidak bisa memegang tasnya. Aku harus pergi. Berhenti. Jiang Muya berkata dengan nada tinggi. Putra keluarga Dong, Jiao Chen, kembali ke negara ini. Aku akan mengatur pertemuan kalian. Syaratnya 10 kali lebih baik dari Jiboda. Liu Ruyan berbalik melihat ibunya, untuk pertama kalinya merasakan ketenangan yang aneh. Aku tidak akan pergi. Lagi pula, aku akan mengejar Jiboda kembali. Setelah mengatakan kalimat ini, dia sendiri pun tertegun. Tapi ada suara di dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini benar. Ekspresi Jiang Muya seperti melihat makhluk asing. Kamu gila? Putri keluarga Liu malah mengejar pria yang mencampakannya. Mungkin saja. Liu Ruyan tersenyum tipis, tapi gila sekali lebih baik daripada menyesal seumur hidup. Berjalan keluar dari pintu villa, angin malah membelai pipinya yang panas, Liu Ruyan mengeluarkan ponselnya. Setelah ragu-ragu, dia tetap mengirim pesan kepada Jiboda. Kudengar kau membuka studio. Selamat. Jika ada kesempatan, aku ingin melihatnya. Setelah mengirim, dia mematikan ponselnya, tidak berani melihat balasan, atau bisa dibilang, takut tidak ada balasan. Liu Ruyan berdiri di seberang jalan dari studio keramik Fengjing, sudah berdiri selama 15 menit. Studio yang direnovasi dari bekas pabrik ini tampak sederhana. Dinding bata merahnya ditumbuhi tanaman ivy, gerbang besi hitamnya setengah tertutup. Samar-samar terdengar suara musik dari dalam. Kupikir aku tidak akan bertemu dengannya lagi, tapi 3 hari yang lalu. Aku menerima pesannya. Setelah ragu-ragu, aku tetap membalas. Sabtu sore di studio, jika untuk urusan pekerjaan, selamat datang. Hanya 12 kata, sopan dan menjaga jarak, seperti memperlakukan pelanggan biasa. Sore hari, sinar matahari menembus skylight dan jatuh di atas meja kerja. Aku duduk di depan mesin putar. Telapak tanganku menopang tanah liat basah. Musik mengalir perlahan di dalam studio. Itu adalah musik folk yang sedang kusukai akhir-akhir ini. Liriknya lembut seperti angin musim semi. Tanah liat perlahan naik di antara jari-jariku. Aku menyelaraskan napasku dengan kecepatan putar. Tanpa gangguan, aku memusatkan seluruh perhatianku pada tanah liat ini, sampai aku menyadari ada tatapan mata di pintu. Aku tidak menoleh. Hanya perlahan mematikan mesin putar, menyekat tanganku, lalu berkata, apakah ada yang bisa saya bantu? Benar saja, itu dia. Liu Ruyan berdiri di sana mengenakan jas hujan yang dibuat dengan pas, masih dengan penampilan wanita karir itu. Hanya saja, ketajamannya yang dulu berkurang, dan ada sedikit kehati-hatian.
Dia tertegun. Seolah lupa bagaimana berbicara. Aku kebetulan lewat, ingin melihat studimu. Aku sedikit mengangkat alisku. Lewat, tempat ini tidak searah dengan kantor dan rumahmu. Telinganya langsung memerah. Dia tidak pandai berbohong, aku selalu tahu itu. 5 tahun menikah, kebohongan terbanyak yang dia katakan adalah, aku segera pulang. Aku tidak terus membongkarnya. Hanya menyekat tangan, berjalan ke sisi rak, meletakkan satu persatu tembikar yang baru selesai di tempat yang berventilasi untuk dikeringkan. Pandangannya terus melihat sekeliling, seolah ingin mencari topik untuk meredakan suasana. Ini. Apakah semua ini kamu yang buat? Aku mengangguk. Aku tidak tertarik untuk memamerkannya. Apalagi menjelaskan. Dulu, dia tidak pernah bertanya apa yang kulakukan. Bahkan proyek spesifik yang kutangani di perusahaan periklanan pun tidak dia ketahui dengan jelas. Suasana agak berat. Aku sebenarnya ingin membiarkannya melihat selama beberapa menit. Kemudian pergi sendiri. Tapi tatapannya tertuju pada botol yang baru kubuat. Ini. Dia baru saja mengulurkan tangan, aku langsung berkata dengan dingin, pusat gravitasinya tidak stabil. Akan runtuh. Aku mengulurkan tangan, tanpa ragu menghancurkan botol itu. Meremasnya kembali ke dalam ember lumpur. Aku mendengar dia menarik napas pelan. Sebenarnya, botol itu masih bisa diselamatkan. Asalkan mulutnya diperbaiki. Tapi aku tidak berniat memperbaikinya. Seperti aku tidak berniat memperbaiki pernikahan kita. Botol yang retak tidak layak untuk diusahakan. Mengapa tiba-tiba melakukan ini? Suaranya agak tegang. Maksudku, seni keramik. Kamu tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Aku membelakanginya, melemparkan gumpalan lumpur di tanganku ke dalam ember air. Nada bicaraku datar seolah-olah sedang menceritakan kisah orang lain. Dulu, saat kuliah, aku mengambil jurusan seni keramik. Kemudian, karena terlalu sibuk bekerja. Jadi, aku menundanya. Dia berhenti sejenak. Kamu tidak pernah memberitahuku. Akhirnya, aku berbalik, menatapnya dengan serius. Kamu tidak pernah bertanya. Aku melihatnya berdiri di sana, tanpa terpukul oleh kata-kataku. Dia tidak menangis. Juga tidak membalas, hanya berhenti sejenak, lalu memaksakan diri untuk menyapa dengan canggung. Nama studionya sangat menarik. Peng Jing, apakah diambil dari namamu? Nama studionya menarik. Peng Jing, apakah diambil dari namamu? Aku bersandar di tepi kolam, jariku masih sedikit kotor oleh lumpur basah. Aku mendongak dan meliriknya. Suaranya tenang namun sedikit tajam, tidak sepenuhnya. Peng Jing, dalam istilah keramik, mengacu pada tekstur khusus yang muncul pada lapisan glasir, acak, tidak terkendali, dan sulit didapatkan. Aku terdiam sejenak. Melihat kebingungan sesaat di matanya, seperti pemandangan tertentu dalam hidup, jika terlewatkan. Tidak akan pernah terlihat lagi. Begitu kata-kata itu keluar, aku sendiri merasa sedikit dingin. Tapi aku tidak bisa mundur. Jangan sampai dia merasa aku masih mungkin untuk kembali. Dia seperti terkena sesuatu. Bahunya sedikit bergetar, tetapi dia tidak banyak bicara. Saat ini, guntur bergemuruh di luar, hujan tiba-tiba turun. Deras menghantam atap seng. Seolah-olah langit telah jebol. Aku berjalan ke jendela dan menarik tirai penutup matahari. Sepertinya kamu harus tinggal lebih lama, kataku. Hujan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Dia tidak menjawab. Aku tahu dia tidak ingin pergi, atau lebih tepatnya. Dia sedang menungguku memberinya sedikit tanggapan. Mau minum teh? Tanyaku padanya. Nada bicaraku seperti menjamu tamu biasa. Baik, dia mengangguk. Aku berbalik dan berjalan menuju dapur kecil di sudut. Suara air mendidih, aroma teh yang merekah di dalam cangkir, sudah lama familiar bagiku. Aku menghangatkan cangkir, mengambil teh, menuangkan air, setiap langkah perlahan dan mantap. Aku bisa merasakan tatapannya tertuju pada punggungku. Dengan sedikit rasa ingin tahu. Aku sudah terbiasa dengan kemunculannya yang terlalu terlambat, pemahamannya yang terlalu lambat dalam hidupku. Kamu mengundurkan diri hanya untuk ini? Dia menerima cangkir teh yang kuberikan. Suaranya sedikit hati-hati. Aku duduk di bangku kerja di seberangnya, menjaga jarak dan berkata, tidak sepenuhnya. Melakukan desain arsitektur selama 10 tahun, aku lelah. Aku menyesap teh dan berkata dengan tenang, aku sudah 34 tahun. Jika aku tidak melakukan sesuatu yang ingin aku lakukan, mungkin aku tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Tapi pekerjaan ini, apakah penghasilannya stabil? Aku meliriknya. Benar saja. Ini adalah reaksi pertamanya. Aku tersenyum kecil, tanpa emosi. Benar saja, ini pertanyaan pertamamu. Aku melihat sekeliling. Saat ini, keuangan seimbang. Tidak sebaik sebelumnya, tetapi cukup untuk menghidupi diri sendiri. Bukan itu maksudku. Tidak apa-apa aku memotongnya. Nilai-nilai kita memang berbeda. Suara hujan berangsur-angsur membesar, dunia di luar tampak benar-benar terpisah dari kita. Aku menatapnya, pandanganku tertuju pada kalender di dinding. Di sana tertulis pameran yang akan aku ikuti dan jadwal yang sudah dibuat. Kamu ada pameran? Tanyanya. Beberapa bulan lagi,
Skala kecil. Aku menjawab jujur. Pameran bersama yang diorganisir beberapa teman. Dia tidak bicara, tapi aku tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa tahun setelah menikah, aku berkali-kali mengusulkan untuk melihat pameran bersama, pergi ke museum. Dia selalu bilang terlalu sibuk. Sekarang aku punya pameran sendiri. Akhirnya dia punya waktu luang, tapi dia bukan lagi orang yang harus hadir. Hujan mereda, dia meletakkan cangkir tehnya, berdiri. Terima kasih atas tehnya, aku harus pergi. Aku mengangguk. Tidak ada upaya untuk menahan. Saat sampai di depan pintu, aku bertanya padanya. Kamu bawa payung? Dia menggeleng. Aku tahu sebenarnya ada payung di tasnya. Tapi aku tetap mengambil payung gagang panjang berwarna hitam itu dari balik pintu dan memberikannya padanya. Bawalah. Lalu kamu? Aku bisa menunggu hujan reda. Aku sengaja menghindari sentuhan ujung jarinya. Bahkan sentuhan kulit sekecil ini pun membuatku merasa tidak pantas. Dia menerima payung itu, tiba-tiba berkata, di sekitar sini sulit mencari taksi. Bisakah kamu mengantarku ke stasiun kereta bawah tanah? Aku ragu sejenak. Tidak jelas apakah karena tanggung jawab, atau karena kelembutan yang sudah tidak bisa aku tinggalkan. Aku menghela napas. Mengambil jaket, ayo pergi. Kami berjalan di tengah hujan, satu di depan, satu di belakang. Aku memayunginya, tubuhku tanpa sadar menjauh dari arahnya, terpisah oleh hujan dan udara. Seolah terpisah oleh masa lalu. Apa orang tuamu tahu tentang kamu mengundurkan diri? Aku menggeleng, belum bilang. Mereka selalu bangga karena aku bekerja di institut desain besar. Dia berkata dengan pelan, mereka akan mengerti. Aku sedikit terkejut dan menatapnya. Tidak terbiasa dengan sikapnya yang tiba-tiba melembut. Mungkin saja. Aku menjawab dengan datar. Berbelok di sudut jalan, lampu neon stasiun kereta bawah tanah sudah terlihat. Dia tiba-tiba berkata, kamu lapar? Aku ingat kamu dulu suka masakan rumahan seperti ini. Langkahku terhenti. Awalnya ingin menolak, tapi dia menambahkan, anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Aku mengangkat mata dan menatapnya selama beberapa detik, akhirnya aku mengangguk. Baik. Kami masuk ke kedai mie kecil itu, duduk di dekat jendela, air hujan meluncur di kaca jendela. Membuat pemandangan di luar tampak seperti lukisan cat air, sambil membelah sumpit aku bertanya padanya. Apa kabarmu belakangan ini? Ini awalnya adalah pembuka percakapan sehari-hari dalam pernikahan kita, tetapi sekarang begitu aku berbicara, matanya langsung memerah. Tidak baik, dia berkata dengan suara rendah, ada beberapa rumor tentang perceraian kita di perusahaan. Aku bertanya, rumor apa? Katanya aku terlalu kuat. Membuatmu takut dan lari. Dia tertawa kecil, cukup ironis. Benar kan? Aku selalu mengira bahwa menjadi kuat adalah sebuah kelebihan. Aku menatapnya. Nada bicaraku juga melembut, kamu tidak perlu mempedulikan itu, urusan kita. Orang luar tidak akan mengerti. Dia mengangkat kepalanya menatapku, dengan sedikit harapan dan penyesalan di matanya. Jiboda, tentang pesan-pesan itu sudah berlalu. Aku memotong perkataannya. Aku percaya itu hanya urusan pekerjaan, masalahnya tidak pernah ada pada pesan itu. Tetapi semua yang diwakilinya. Pelayan menghidangkan mie daging sapi, menginterupsi percakapan kami. Aku mengambil minyak cabai dan menuangkannya ke dalam mangkuk, tanpa sadar melanjutkan kebiasaan lama. Dia menatapku beberapa saat, tiba-tiba berkata, kamu banyak berubah. Aku menggelengkan kepala. Aku selalu seperti ini, hanya saja kamu baru menyadarinya. Dia tertegun. Aku bisa melihat, dia tiba-tiba teringat banyak hal. Aku menunggu dalam diam. Balasan acuhnya, sketsa yang aku simpan, hari peringatan yang dia lewatkan berkali-kali. Dia akhirnya mengerti berapa banyak kekecewaan yang tersembunyi di balik kata, tidak apa-apa. Lalu, dia berkata dengan lembut, aku ingin mengenalmu kembali. Aku mendongak menatapnya. Sorot mataku perlahan menajam. Kenapa? Karena aku menyadari bahwa yang aku cintai mungkin hanya kamu yang ada dalam imajinasiku. Sedangkan kamu yang sebenarnya, tidak pernah benar-benar aku pahami. Aku terdiam lama. Akhirnya hanya menggelengkan kepala pelan. Sudah terlambat. Liu Ruyan. Senin pagi, Liu Ruyan baru saja memasuki lobi perusahaan. Dan melihat Ito Makoto bersandar di meja depan, memegang 2 cangkir kopi. Selamat pagi. Dia tersenyum cerah sambil menyodorkan secangkir espresso ganda tanpa gula. Aku ingat dengan benar, kan? Liu Ruyan dengan enggan menerima kopi itu, dengan sengaja menjaga jarak dan berkata, terima kasih, tapi tidak perlu repot seperti ini. Tidak masalah. Ito Makoto mengikuti langkahnya dan melanjutkan, saya punya beberapa ide baru tentang proposal Jumat lalu. Mari kita makan siang bersama dan membahasnya. Ada kolega lain di lift. Liu Ruyan bisa merasakan tatapan mereka bertukar. Dia berdeham dan berkata, jika ada pekerjaan yang perlu didiskusikan, ajukan dalam pertemuan formal. Ito Makoto tidak peduli. Jangan terlalu serius. Kudengar Tuan Ji sudah keluar. Kamu harus memberi dirimu lebih banyak kesempatan bersosialisasi. Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Darah membanjiri kepalanya. Kehidupan pribadiku bukan urusanmu.
Selain itu, harap ingat bahwa kita hanya rekan kerja. Dia berbalik dan berjalan menuju kantor, meninggalkan Ito Makoto berdiri di tempatnya. Dia menutup pintu. Dia membuang kopi yang belum disentuhnya ke tempat sampah. Tangannya sedikit gemetar. Ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Shenman. Bagaimana kabar akhir pekan ini? Apakah kamu bertemu dengan ahli keramik? Liu Ruyan menjawab, saya bertemu dengannya. Dia memperlakukan saya seperti pelanggan biasa. Shenman dengan cepat menjawab, setidaknya dia bertemu denganmu. Jangan menyerah. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan datang ke reuni teman sekelas hari Jumat? Liu Ruyan hendak menolak. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah Jiboda pergi? Awalnya tidak. Tapi suamiku baru saja membujuknya. Kenapa? Ingin bertemu secara kebetulan? Sudut bibir Liu Ruyan sedikit terangkat. Mungkin dia masih punya kesempatan. Direktur Liu, ini adalah revisi draft yang ketiga kalinya. Shu Tingting meletakkan setumpuk dokumen di meja. Dengan hati-hati bertanya, apakah Anda memiliki persyaratan khusus untuk kustomisasi hadiah? Liu Ruyan mengangkat kepalanya dari depan komputer. Jari-jarinya tanpa sadar memutar cincin di jari manisnya. Sing dulu memakai cincin kawin, sekarang hanya tersisa bekas samar. Harus unik, artistik, dan mencerminkan budaya perusahaan tetapi tidak boleh terlalu komersial. Seperti gaya studio Tuan Ji. Shu Tingting tiba-tiba berkata. Jari Liu Ruyan berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat asistennya, yang segera memerah. Maaf. Aku hanya. Terakhir kali aku mengantarkan dokumen, aku melihat cangkir keramik di mejamu dan menurutku itu sangat istimewa. Tidak apa-apa. Liu Ruyan merasa lega, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebenarnya, ini ide yang bagus. Bantu aku menghubungi Feng Jing Keramik. Katakan saja kami ingin memesan 200 souvenir bisnis. Shu Tingting berkedip. Langsung hubungi Tuan Ji? Liu Ruyan mengambil ponselnya. Biar aku sendiri yang urus. Studio itu sedikit lebih rapi dari terakhir kali dia datang. Aku menambahkan beberapa rak pajangan baru, penuh dengan karya-karya yang baru selesai, dari muk sederhana hingga vas dengan ukiran. Setiap barang ditempeli label kecil. Saat dia masuk, matanya menyapu karya-karya itu. Sepertinya sedang melihat-lihat, atau hanya mencari alasan untuk tinggal lebih lama di sini. 200 cangkir teh pesanan. Aku meletakkan gambar desain yang baru setengah selesai, mengangkat kepala menatapnya, alisku tanpa sadar berkerut. Kau serius? Dia duduk tegak di sofa di area penerimaan pelanggan, kakinya bersilang dengan anggun. Senyumnya pas, sangat serius. Souvenir pelanggan tahunan perusahaan. Anggaran memadai. Jariku mengetuk meja dengan ringan, kebiasaan yang bahkan tidak kusadari. Pesanan massal seperti ini bukan keahlianku. Kau seharusnya mencari perusahaan souvenir. Tapi kau punya kemampuan ini. Benar kan? Dia menunjuk sertifikat lama di dinding. Aku sudah melihat riwayat hidupmu. Begitu dia selesai berbicara, aku sedikit terkejut. Dia benar-benar memeriksa riwayat hidupku. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Aku menjawab dengan datar. Keterampilan tidak akan hilang. Dia sedikit condong ke depan, nadanya lembut sehingga aku tidak bisa membedakan apakah itu tawaran pelanggan atau rayuan mantan istri. Anggap saja ini kesempatan untuk pelanggan lama. Aku menangkap makna tersembunyi dalam kata-katanya. Mulutku bergerak sedikit, tidak banyak bicara, hanya berkata. Aku perlu membuat draft desain terlebih dahulu, dan menunjukkannya padamu sampelnya seminggu lagi. Dia langsung bertanya. Bisakah aku datang ke studio untuk melihat perkembangannya? Bagaimanapun, ini proyek penting perusahaan. Aku menatapnya. Matanya bersinar, seolah tahu aku tidak akan menolak. Akhirnya, aku mengangguk. Terserah, sejak Sing pergi, dia datang hampir setiap hari. Setiap kali dia membawa laptop, mengatakan ingin bekerja sambil mengawasi, tapi aku tahu. Pandangannya seringkali tertuju di luar dokumen, padaku. Dia mungkin tidak menyangka. Aku akan menjadi begitu fokus dan efisien. Mungkin dalam ingatannya, aku adalah orang yang diam dan tenang, menunggunya kembali setelah bekerja. Itu adalah orang yang memasak makanan dan menunggu orang pulang, tapi sekarang, dia melihat diriku yang lain. Siang itu, saya sedang mengajari seorang murid membuat tembikar, seorang gadis muda yang baru datang. Saya berdiri di belakangnya. Tangan saya tergantung di dekat tangannya, menjelaskan kontrol kekuatan dan sudut, pergelangan tangan rileks. Rasakan putaran tanah liat, seperti ini, perlahan-lahan naik ke atas. Kata-kata ini, dulu juga pernah saya katakan pada Liu Ruyan, saat mengajarinya memasak. Atau saat mengajarinya berlatih yoga, saya sudah tidak ingat lagi. Saat saya menoleh. Dia masih duduk di sana, komputer menyala, tetapi halamannya tidak bergerak. Saya berdeham pelan, dia tiba-tiba mendongak, seperti terbangun dari mimpi. Tertarik untuk mencoba, saya menunjuk ke mesin tembikar, dia menunjuk dirinya sendiri. Terlihat sedikit terkejut, saya tersenyum. Lagi pula, kamu juga tidak bisa fokus pada dokumen. Lebih baik rasakan bagaimana barang yang kamu bayar dibuat. Dia bahkan menutup komputernya. Berjalan mendekat dan duduk di depan mesin tembikar. Saya berdiri di samping,
melihat tangannya menggantung di atas gumpalan tanah liat itu. Wajahnya tampak gugup. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya pada saya. Basahi dulu tanganmu, lalu bungkus perlahan tanah liat itu, saya mengingatkan. Itu hidup, kamu harus membimbingnya, bukan mengendalikannya. Dia melakukannya, tetapi gerakan pertamanya terlalu berat, tanah liat itu langsung bengkok. Dia memasang wajah sedih, saya mengacaukannya. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, mulai dari awal lagi. Yang paling tabu dalam seni tembikar adalah tidak sabar. Saat dia mencoba untuk kedua kalinya, jarinya tidak lagi kaku. Gumpalan tanah itu mulai perlahan naik. Di bawah telapak tangannya berubah menjadi silinder yang lumayan rapi. Saya tidak bersuara, hanya berdiri di sampingnya. Melihat ekspresinya yang serius dan hati-hati. Saya berhasil, dia berteriak dengan gembira. Seperti anak kecil yang baru saja selesai ujian dan mendapat nilai sempurna. Saya tidak bisa menahan tawa kecil, jangan senang dulu. Ini baru permulaan. Senyumnya masih terpasang di wajahnya, matanya berbinar. Tetapi pada saat inilah, gerakannya di tangannya sedikit lebih besar, kekuatannya terlalu besar. Gumpalan tanah liat itu tiba-tiba mulai terdistorsi. Naluri saya ingin mengingatkannya untuk tidak panik, tetapi dia sudah tanpa sadar ingin menyelamatkannya. Akibatnya, 3 goresan kuku yang dalam membekas di permukaan tanah liat yang lembut. Maaf. Dia tiba-tiba menarik tangannya, seluruh tubuhnya membeku di sana. Kulihat dia tanpa sadar mengatupkan bibirnya. Seolah menunggu omelan. Mungkin dia dimarahi seperti itu saat kecil. Atau, dulu dia juga pernah marah pada orang lain seperti itu. Tapi aku hanya mematikan mesin, tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri dan dengan hati-hati mengambil tanah liat yang sudah berubah bentuk dari meja putar, lalu meremasnya menjadi satu. Aku melemparkannya kembali ke dalam ember air. Tanah liat punya ingatan, kataku. Begitu strukturnya rusak, memaksakan diri untuk melanjutkan hanya akan memperburuk masalah. Kulihat kebingungan muncul di matanya. Seolah tidak menyangka aku tidak marah. Dia buru-buru melihatku membereskan barang-barang. Apa kamu tidak marah? Suaranya agak kecil, bahkan sedikit gelisah. Aku menatapnya sekilas. Aku menggelengkan kepala. Kenapa harus marah? Dia tampak semakin bingung. Setiap pemula akan mengalami tahap ini. Aku berjalan mendekat dan mengambil segumpal tanah liat baru. Kuberikan padanya. Lagi pula, yang kamu rusak bukan karya jadi, tapi hanya segumpal tanah liat yang belum berbentuk. Tapi aku, merusak karyamu, katanya pelan. Hanya tanah liat. Aku mengangkat bahu, nadaku datar. Lagi pula, kegagalan adalah bagian dari proses kreatif. Itu mengajarimu cara menghargai material. Juga mengajarimu kesabaran. Dia tidak menjawab, tapi kulihat sorot matanya berubah. Sorot mata itu, aku terlalu familiar dengannya. Bukan hanya penyesalan pada Sing. Melainkan kesadaran bahwa selama ini kamu benar-benar salah, dan tiba-tiba ingin berbalik tapi tidak tahu bagaimana caranya. Kita sudah menikah selama ini, tapi sekarang dia baru benar-benar mendengar apa yang kukatakan. Yang kukatakan, bukan hanya tentang tanah liat, tapi tentang waktuku, idealku. Semua kecintaan dan kegigihan yang dia abaikan. Mau coba sekali lagi? Tanyaku. Kusodorkan gumpalan tanah liat baru itu padanya. Dia menatapku, lalu mengangguk. Kali ini, dia tidak tersenyum, tidak berbicara. Hanya duduk dengan fokus di depan meja putar, membasahi tangannya, meletakkan tanah liat, dengan lembut dan perlahan memutar roda. Aku berdiri di sampingnya, melihat gumpalan tanah liat di telapak tangannya perlahan naik dan berubah bentuk saat berputar. Mengumpulkan lalu memperlihatkan, saat itu. Ekspresinya akhirnya membuatku melihat Liu Ruyan yang dulu, yang hanya peduli pada pekerjaan. Juga bisa tenang dan merasakan dunia dengan tangan. Mungkin dia tidak pernah benar-benar memahamiku. Tapi setidaknya saat ini, dia mencoba memahami, Liu Chang. Data yang Anda minta, Shu Tingting meletakkan sebuah dokumen di atas meja kerja, dengan rasa ingin tahu melirik ke arah Liu Ruyan yang sedang memegang mangkuk tanah liat kecil yang sedang dimainkan. Apakah ini karya Tuan Ji? Liu Ruyan tersenyum dan mengangguk. Ini buatanku. Jelek, kan? Sangat artistik. Shu Tingting dengan hati-hati memilih kata-kata. Kemudian seolah teringat sesuatu. Oh ya, tahukah Anda, tahun lalu ada saatnya. Tuan Ji sering menunggu Anda di bawah gedung kantor. Tangan Liu Ruyan terhenti di udara. Kapan itu terjadi? Mungkin bulan November. Cuacanya sudah sangat dingin. Shu Tingting mengenang. Suatu kali saya lembur sampai jam 9 lebih. Ketika saya turun, saya melihatnya berdiri di depan kedai kopi seberang jalan. Saya lalu menghampirinya dan bertanya apakah perlu memberitahu Anda. Dia bilang tidak perlu. Anda tidak suka diganggu saat bekerja. Jantung Liu Ruyan mencelos. November tahun lalu adalah saat tersibuknya dia mengurus kasus merger tahunan. Hampir setiap hari dia bekerja sampai larut malam. Dia sama sekali tidak ingat bahwa Jiboda pernah menunggunya. Apakah sering seperti itu? Shu Tingting mengangguk. Kemudian saya mengobrol dengan Satpam Lauli dan tahu bahwa Tuan Ji datang hampir 2 atau 3 kali seminggu.
Kadang-kadang menunggu sampai 2 jam. Lauli bilang dia tidak tega melihatnya, ingin membantunya memanggil Anda. Tetapi dia selalu menolak dengan halus, mengatakan bahwa Anda memiliki tekanan kerja yang besar dan tidak ingin menambah masalah bagi Anda. Pandangan Liu Ruyan menjadi kabur. Dia ingat waktu itu, setiap kali pulang larut malam. Jiboda selalu menyiapkan teh panas dan makanan ringan. Tidak pernah sekalipun mengeluh. Padahal dia bahkan tidak menyadari radang dingin di tangannya karena terlalu lama. Menunggu dalam dingin. Manajer Liu, apakah Anda baik-baik saja? Shu Tingting bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Liu Ruyan dengan cepat menyeka sudut matanya. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Setelah asisten itu pergi, Liu Ruyan mengeluarkan buku harian Jiboda dari bagian terdalam laci. Dia membuka bagian bulan November tahun lalu dan benar saja menemukan catatan yang relevan. 15 November. Yan sudah bekerja 36 jam berturut-turut. Pergi ke perusahaan menunggunya. Ingin membujuknya untuk istirahat sebentar. Melihat lampu kantornya masih menyala, tapi tidak berani naik. Terakhir kali, aku tiba-tiba menerobos masuk rapatnya. Dia sangat marah. Aku membeli susu hangat dan meletakkannya di meja depan, meminta asisten Zhang untuk memberikannya. Berharap dia setidaknya ingat untuk makan. Liu Ruyan menutup buku hariannya, memeluk erat mangkuk keramik yang bengkok itu di dadanya. Dia tiba-tiba mengerti alasan sebenarnya Jiboda memilih bercerai. Bukan karena tidak cinta lagi, tetapi karena terlalu sakit hati oleh ketidakpeduliannya. Jumat sore, aku sedang berdiskusi dengan Qian tentang pencampuran warna glasir untuk jenis cangkir baru. Dia anak yang pintar. Kuliah S2 di Akademi Seni Rupa, datang membantu di akhir pekan, sambil magang sambil meminjam peralatan studio. Aku suka cara kerja sama seperti ini. Tidak berisik, tidak banyak bertanya. Hanya fokus pada kreasi. Dia menunjukkan padaku bahan glasir abu-abu kebiruan yang telah dicampurnya, mengatakan ingin menambahkan sedikit kilau logam gradien di tepinya. Aku mengangguk, memberikan sedikit saran modifikasi. Kami bekerja sama dengan baik. Ada semacam pemahaman diam-diam yang sudah lama hilang. Tepat ketika aku mengira hari ini akan menjadi hari yang tenang dan memuaskan, pintu terbuka. Begitu aku menoleh, aku melihat Liu Ruyan berdiri di depan pintu, membawa 2 cangkir kopi di tangannya. Senyum di wajahnya agak kaku. Tatapannya menyapu antara aku dan Qian, seolah membeku sesaat. Liu Ruyan, aku tanpa sadar memanggilnya. Qian juga berbalik dengan rasa ingin tahu. Tatapannya mungkin menebak siapa ini. Aku tidak tahu kamu punya tamu. Liu Ruyan tersenyum paksa dan mengangkat kopinya. Aku hanya membawakan kopi. Aku berjalan mendekat dan mengambil cangkirnya. Jari-jariku dengan lembut menyentuh ujung jarinya, tidak lama kemudian aku melepaskannya. Terima kasih. Nada bicaraku sebisa mungkin tenang, lalu memperkenalkan pada Qian. Ini Su Qian. Sepupu, juga mahasiswa pascasarjana Akademi Seni Rupa, datang membantu di akhir pekan. Qian, ini Liu Ruyan. Belum sempat aku menyusun kata-kata. Dia sudah mengatakannya sendiri, mantan istri. Dia secara sukarela mengulurkan tangannya. Seolah menekankan sesuatu, atau seolah mengejek diri sendiri, senang bertemu denganmu. Qian membelalakan matanya, Anda adalah ratu keuangan yang legendaris itu. Profesor Ji Sering. Qian, aku segera memotongnya, bisakah kamu membantuku melapisi glasir pada semua biskuit yang sudah dibakar itu? Qian berkedip dengan cerdik, seolah mengerti sesuatu, tersenyum dan menyelinap ke sisi lain. Dia tadi bilang kamu sering. Mengatakan apa? Liu Ruyan menatapku dan bertanya. Mata tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu dan godaan itu. Aku berdeham dan mengalihkan pembicaraan. Tidak ada apa-apa. Draft desainnya sudah selesai. Apakah kamu ingin melihatnya? Aku membawanya ke depan etalase. Di sana ada 5 cangkir contoh yang kubuat beberapa hari ini. Aku menggunakan proses yang berbeda untuk masing-masing cangkir. Kurva pembakaran, logo di dasar cangkir, juga dibuat desain gabungan. Tangannya dengan lembut membelai tepi salah satu cangkir. Ujung jarinya seperti membawa beban. Terlalu sempurna, katanya pelan. Hanya dasar-dasarnya. Aku berpura-pura meremehkan, tidak berani membiarkan emosiku meluap. Pilih satu, produksi massal bisa dimulai minggu depan. Dia tidak menjawabku. Sebaliknya, dia tiba-tiba mendongak menatapku dan menanyakan pertanyaan yang tidak kuduga. Setelah bercerai, apakah kamu menyesal? Tubuhku sedikit menegang. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang, karena aku menyesal. Dia menatap lurus ke arahku. Matanya bersinar seperti saat kami baru menikah dulu. Begitu cerah hingga aku tidak berani menatap terlalu lama. Setiap hari. Dia menambahkan kalimat. Aku menarik napas dalam-dalam. Belum sempat aku menjawab. Pintu sekali lagi didorong terbuka. Aku terlalu akrab dengan suara itu. Yan. Aku tahu kamu akan berada di sini. Aku menoleh dan melihat Ito Makoto memegang seikat mawar merah di tangannya. Berdiri di depan pintu, seperti datang untuk menyatakan perang. Tangan Liu Ruyan seperti tersiram air panas. Tiba-tiba menarik tangannya dari cangkirku.
Dan aku merasa riak kecil yang baru saja muncul di hatiku juga menjadi dingin. Nada suara Liu Ruyan menjadi dingin. Aku tidak ingat punya janji hari ini. Mendadak. Dia mengangkat seikat bunga itu tinggi-tinggi. Bunga terindah untuk orang terindah. Aku mendengar kian-kian tertawa kecil dan dingin di sudut. Aku tidak menghentikannya. Instingnya selalu akurat. Liu Ruyan tidak menerima bunga itu. Aku bisa melihat sedikit rasa malu di wajahnya, tapi dia tetap menenangkan nadanya. Aku sedang membicarakan urusan bisnis. Ito Makoto mengangkat alis menatapku. Kupikir kalian sudah selesai. Kata-kata ini diucapkan dengan nada acuh tak acuh, jelas-jelas provokasi yang disengaja. Aku menahan amarah di hatiku dan mencoba menjawab dengan tenang. Memang sedang membicarakan urusan bisnis. Presiden Liu mempercayakan kami untuk membuat hadiah perusahaan. Dia melihat sekeliling studiku, matanya menyapu karya-karyaku. Seolah-olah sedang mengamati perabotan bengkel kecil. Tempat kecil seperti ini juga bisa menerima pesanan perusahaan? Yan. Saya kenal beberapa pemasok yang jauh lebih profesional dari ini. Saya bahkan belum berbicara. Liu Ruyan sudah berbicara dengan dingin. Ito Makoto, pertama. Tolong panggil saya Direktur Liu. Kedua, keputusan pekerjaan saya tidak membutuhkan pendapat Anda. Terakhir, tolong pergi. Saat itu, saya akui, saya sedikit terkejut. 5 tahun pernikahan. Dia tidak pernah membela saya di depan orang lain. Tapi sekarang, dia tanpa ragu menghalangi saya. Senyum Ito Makoto menghilang. Dia membanting bunga itu ke meja kerja. Terserah. Kemudian dia membanting pintu dan pergi. Saat pintu tertutup, hiasan kecil di rak keramik ikut bergetar sedikit. Udara sunyi seperti permukaan air. Maaf, kata Liu Ruyan pelan. Saya berdeham dan berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa. Apakah Anda sudah memilih modelnya? Akhirnya dia menunjuk salah satu, yang ini. Terima kasih. Saat saya hendak membungkus cangkir itu, ponselnya berdering. Setelah menjawab telepon, ekspresinya langsung menjadi serius. Ada masalah di perusahaan. Saya harus pergi. Saya mengangguk, pergilah. Saya akan meminta Kian-Kian mengirimkan sampelnya besok. Tidak perlu, saya akan mengambilnya sendiri nanti. Sambil mengemasi barang-barangnya, dia melirik saya, lalu melirik buket mawar merah itu. Tidak ada apa-apa antara aku dan Ito Makoto. Tanganku berhenti bergerak. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku tahu, katanya pelan. Tapi aku ingin menjelaskannya. Kembali ke perusahaan, krisisnya lebih serius dari yang diperkirakan. Keuangan proyek investasi besar. Modelnya menunjukkan kesalahan serius yang dapat menyebabkan perusahaan kehilangan puluhan juta. Liu Ruyan segera memanggil tim untuk menanganinya secara darurat. Suasana di ruang rapat begitu tegang hingga bisa diperas. Hitung ulang semua data, perintahnya. Departemen Hukum segera meninjau ketentuan kontrak untuk menemukan mekanisme keluar yang mungkin. Para karyawan dengan cepat bertindak. Tapi Liu Ruyan tahu, ini akan menjadi malam tanpa tidur. Jam 1 pagi. Kebanyakan orang sudah sangat lelah. Dia meminta semua orang untuk kembali beristirahat terlebih dahulu, sementara dia tinggal di kantor untuk terus memeriksa dokumen. Jari berhenti di atas nama Jiboda di buku alamat telepon. Dia hampir menekan tombol panggil. Dulu, ketika menghadapi krisis pekerjaan, hanya Jiboda yang bisa memberinya saran yang menenangkan. Malam-malam larut itu, dia akan mendengarkan curhatannya dengan tenang. Kemudian menunjukkan letak masalah dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Jari-jarinya menggantung di udara selama beberapa detik, akhirnya ditarik kembali. Dia tidak bisa lagi bergantung padanya, setidaknya tidak dengan cara yang dianggap remeh seperti ini. Di luar jendela, lampu-lampu kota berangsur-angsur padam, hanya menyisakan beberapa titik cahaya yang bersinar. Liu Ruyan tiba-tiba memahami Jibo. Malam-malam dalam buku harianda, menunggu seseorang yang tidak akan pernah pulang tepat waktu, khawatir tetapi tidak berani mengganggu. Kesepian akhirnya tertidur sendiri. Pukul 5 pagi, masalah akhirnya menemukan solusinya. Liu Ruyan dengan lelah bersandar di sandaran kursi, matanya kering dan sakit. Residu di cangkir kopi di atas meja sudah mengeras. Seperti otaknya yang kacau saat ini. Liu Chang, Xu Tingting menjulurkan kepala. Anda begadang semalaman? Apakah Anda ingin saya membelikan sarapan? Tidak perlu. Liu Ruyan nyaris tersenyum. Apakah semua orang sudah datang? Rapat darurat pukul 9. Semua sudah diberitahu. Apakah Anda ingin pulang dan beristirahat dulu? Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Tidak ada waktu lagi. Dia berdiri, tiba-tiba pusing menyerang. Harus berpegangan pada tepi meja. Xu Tingting berseru dan bergegas untuk menahannya. Direktur Liu. Wajah Anda terlihat buruk. Tidak apa-apa. Liu Ruyan melambaikan tangannya. Mungkin gula darah rendah. Anda tunggu sebentar. Xu Tingting berlari keluar. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan sekotak coklat. Makan ini dulu. Haruskah saya menelepon Tuan Ji untuk menjemput Anda? Liu Ruyan tiba-tiba mendongak. Mengapa Jiboda? Xu Tingting berkedip. Karena, terakhir kali Anda demam, dia.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah bicara. Cepat diam. Terakhir kali, kapan? Liu Ruyan bertanya. Tahun lalu. Sekitar bulan Desember, kan? Shu Tingting berkata dengan suara pelan. Anda bekerja terus-menerus selama lebih dari 40 jam dan kemudian demam tinggi. Tuan Ji datang menjemput Anda. Dia menjaganya di rumah sakit sepanjang malam. Dia menyuruhku untuk tidak memberitahumu, mengatakan bahwa kamu tidak suka orang melihatmu dalam keadaan lemah. Tenggorokan Liu Ruyan tercekat. Dia sama sekali tidak ingat kejadian ini. Ingatan Sing hanya langit-langit rumah sakit yang kabur. Dan lubang jarum infus di punggung tangannya. Dia selalu mengira asistennya yang mengirimnya ke sana. Tidak perlu memanggilnya. Akhirnya dia berkata, aku baik-baik saja. Rapat berakhir pada pukul 3 sore. Liu Ruyan dengan susah payah menyelesaikan diskusi penanganan krisis selama 2 jam. Sekarang seluruh tubuhnya terasa kosong. Kembali ke kantor, dia terkejut menemukan tas termos di atas mejanya. Ini. Dari Nona Su, kata Shu Tingting, sepupu Tuan Ji. Dia bilang Tuan Ji berpesan untuk dimakan selagi panas. Liu Ruyan membuka tas termos, di dalamnya ada kotak bekal yang mewah. Berisi bubur udang yang mengepul dan beberapa lauk pauk, semua rasa favoritnya. Di bawah kotak bekal terselip secari kertas. Makan tepat waktu. BD Boda. Ji Boda. Dua kata sederhana itu membuat mata Liu Ruyan langsung berkaca-kaca. Dia teringat setiap kali dia sakit dulu. Ji Boda akan memasak bubur seperti ini, katanya udang bisa menambah protein, jahe bisa menghangatkan perut. Daun bawang menambah aroma tapi tidak terlalu menusuk. Direktur Liu, tanya Shu Tingting dengan khawatir. Anda tidak apa-apa? Liu Ruyan dengan cepat menyeka sudut matanya, bantu aku berterima kasih pada Nona Su. Dia sudah pergi. Tapi, Shu Tingting ragu-ragu. Dia bilang Tuan Ji menelepon Kak Shenmen tadi malam dan tahu perusahaan Anda sedang ada masalah, jadi dia sengaja membuatkan ini. Pikiran Liu Ruyan terhenti di udara. Jadi Ji Boda tahu dia begadang melalui Shenmen? Dia masih peduli dengan pergerakannya. Kesadaran ini membuat dadanya dipenuhi kehangatan. Setelah makan bubur, dia merasa jauh lebih baik. Dia membuka komputernya untuk melanjutkan pekerjaan, tetapi menemukan email dari pengirim yang tidak dikenal di kotak masuknya. Subjeknya adalah beberapa pemikiran tentang model keuangan. Setelah membukanya, isinya adalah analisis profesional tentang proyek krisis yang sedang dia tangani. Menunjukkan beberapa poin risiko yang dia abaikan dan solusi yang mungkin. Tanpa nama. Tapi gaya penulisan dan sudut pandangnya begitu familiar sehingga jantungnya berdebar kencang. Dia segera menelepon Shenmen. Apa kamu memberitahu Ji Boda detail pekerjaanku? Shenmen jelas merasa bersalah. Dia bertanya bagaimana kabarmu belakangan ini. Aku hanya menyebutkan sekilas bahwa perusahaanmu sedang ada masalah. Kenapa? Dia mengirimiku email analisis. Anonim, tawa ringan Shenmen terdengar dari ujung telepon, tipikal gaya Ji Boda. Diam-diam membantu tetapi tidak meninggalkan nama. Liu Ruyan menggigit bibirnya, apakah dia masih sering menanyakan kabarku? Menurutmu? Shenmen bertanya balik. Setiap kali kita bertemu, kalimat pertamanya selalu, bagaimana kabar Yanyan belakangan ini? Jelas dia tidak bisa melupakanmu. Harus berpura-pura acuh tak acuh. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan menatap email itu untuk waktu yang lama. Akhirnya dia mengklik balas dan hanya mengetik 2 kata. Terima kasih. Jam 10 malam, aku duduk di kedai mie kecil di bawah gedung studio. Mie kuah di depanku sudah dingin. Aku menunduk melihat ponselku, layar menyala. Tidak ada pesan. Sebenarnya, aku juga tidak tahu sedang menunggu apa.